Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan belajar pemrograman menggunakan software MATLAB. MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB R 2015A. Ini adalah tampilannya setelah saya membuka software. Nah, apa sih MATLAB ini? MATLAB ini singkatan dari Matrix Laboratory, merupakan software buatan MathWorks Inc. yang mana software ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi numerik. Nah, sesuai dengan namanya, MATLAB Matrix Laboratory, jadi software ini memberikan penawaran, kemudahan dan kesederhanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan vektor dan matriks. Inverse matrix dan penyelesaian persamaan linear merupakan salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan singkat dan mudah dengan menggunakan MATLAB. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar matematika akan mudah menggunakan MATLAB ini sebagai bahasa pemrograman. Nah, teman-teman yang bukan matematika juga bisa menggunakan MATLAB ini sebagai software untuk melakukan pemrograman. Bukan hanya untuk di bidang matematika, tapi juga untuk bidang lain seperti di teknik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kegunaan MATLAB ini secara umum diantaranya untuk matematika dan komputasi, pengembangan dan algoritma, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, analisis data, eksplorasi dan visualisasi, serta pembuatan aplikasi, termasuk pembuatan yang namanya Graphical User Interface atau yang biasa disebut dengan GUI. Tentunya banyak sekali kegunaan dari MATLAB ini. Jadi yang tertarik untuk melatih pemrograman dengan menggunakan MATLAB itu sangat bagus. Karena MATLAB ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, sekarang di video ini kita sebatas pengenalan MATLAB terlebih dahulu. Fitur-fitur apa yang ada di MATLAB, kita akan memulai membahas. Nah, pembahasan pertama di video ini adalah menjalankan MATLAB. Bagaimana cara menjalankan MATLAB? Yang jelas, kita harus sudah install MATLAB dulu. Tidak mungkin kita bisa menjalankan kalau belum diinstal. Jadi teman-teman silakan install aplikasi. Saya menggunakan MATLAB 2015A. Ada banyak versi, silakan disesuaikan saja. Semakin update versinya akan sebanyak pembaruan dan fitur-fitur baru. Setelah kita menjalankan MATLAB, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan dasar yang muncul adalah ini ada disebut dengan common window. Kemudian di sini ada workspace dan kemudian current folder. Kalau pakai yang versi 2010 dia akan 4 tampilan. Ada satu lagi common history yang di sini. Ini cukup 3 common window, current folder dan workspace dan toolbar yang ada di atas. Nah, baiklah, sekarang saya akan membahasnya lebih pelan-pelan. Oke, saya mulai dari common window. Yang mana itu common window? Yang ini ya. Jadi common window itu adalah sebuah jendela pada MATLAB yang bisa kita berikan perintah secara manual atau secara langsung. Tapi catatannya di sini, kita hanya bisa menggunakan perintah kepada MATLAB-nya di command window kalau tanda prompt-nya sudah muncul. Ya, ini adalah disebut tanda prompt. Jadi ketika kita menjalankan MATLAB dengan klik kiri icon MATLAB-nya, kemudian udah muncul, nanti dia loading dulu, tidak langsung muncul. Tanda ini kita sabar dulu menunggu sampai muncul tanda prompt. Kalau sudah muncul tanda prompt, itu sudah siap diberikan perintah.
Nih enaknya kalau pemrograman seolah-olah menjadi bos, memerintahkan software ini untuk menjalankan perintah yang kita berikan. Lanjut ke workspace. Workspace ini berisi daftar variabel yang diciptakan oleh para user dan masih ada dalam memori. Nah, ini masih kosong karena kita belum mengetik variabel apapun. Nanti kalau ada variabel yang kita masukkan ke dalam MATLAB, dia akan muncul di workspace. Selanjutnya adalah current folder, artinya folder yang aktif saat ini. Ini masih di drive C, program files MATLAB. Nah, ini nanti bisa kita ganti-ganti. Selanjutnya, untuk membersihkan layar command window, kita bisa mengetik CLC, huruf kecil semua. Jadi di MATLAB ini bersifat case sensitive. Case sensitive di sini membedakan huruf kecil dengan huruf kapital. Jadi, saya mengetik menggunakan huruf kecil semua. Nah, itu untuk membersihkan layar command window. Kalau kita menggunakan huruf kapital seperti ini, saya enter, ini menghasilkan error. Di MATLAB 2015 dia akan memberikan arahan apakah yang kamu maksudkan CLC huruf kecil semua? Iya, kemudian kita enter. Iya, layarnya sudah bersih. Nah, setiap perintah yang kita berikan ke MATLAB itu disebut suatu pernyataan atau statement. Umumnya, pernyataan itu bisa berbentuk variabel sama dengan ekspresif atau suatu ekspresi. Lanjut, misalnya saya mengetik sebuah perintah yang berupa ekspresi 5 ditambah 6A, kemudian saya enter. Nah, di sini langsung error. Bagusnya MATLAB, dia akan memberitahu kita errornya di bagian mana. Nah, errornya di sini unexpected MATLAB expression. Jadi 6A-nya ini tidak terdefinisi, tidak tahu apa, dia tidak tahu ini apa, sehingga dia memberikan arahan apakah yang kamu maksud 5 ditambah 6 bintang A. Nah, tanda bintang di dalam MATLAB ini artinya kali. Jadi ini nggak ada operator di dalamnya. Jadi dia memberitahu apakah yang kamu maksud ini perkalian. Oke, coba kita enter lagi. Masih error di sini. Undefined function or variable A. Jadi kita belum mendefinisikan nih A-nya ini apa. Sehingga dia tidak tahu 6 dikali apa. A-nya ini apa gitu. Sehingga error. Kalau error, jangan pusing, jangan takut. Kita bisa menyelesaikan ini. Kalau kita sudah punya nilai A-nya. Misalnya, A sama dengan 3. Ini saya berikan perintah A sama dengan 3. Saya enter. Kemudian saya akan memanggil kembali perintah ini tanpa harus saya ketik. Nah, ini saya tidak mengetik kembali. Tapi gimana cara saya menampilkan tadi? Caranya dengan menekan tombol panah atas pada keyboard. Kemudian kita enter, jawabannya 23. Benar ya, jika kita hitung manual, 5 tambah 6 kali 3, 23. Ingat, kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan ada perkalian, kemudian penjumlahan. Nah, si MATLAB-nya sudah tahu ya, perkalian dulu baru tambah penjumlahan. Nah, tadi saya mengatakan untuk memunculkan ini tidak mengetik lagi, tapi menekan panah atas seperti ini. Jadi panah atas ini digunakan untuk memperoleh perintah sebelum perintah yang sekarang.
sebelum 4 tambah 5 saya tadi mengetik CLC. Untuk memperoleh perintah setelah perintah sekarang, saya menekan panah bawah. Kebalikannya ya. Kalau saya tekan panah bawah setelah CLC, maka CLC yang huruf besar, kemudian CLC lagi, kemudian kita pilih bawah arah panah bawah lagi, maka 5 tambah 6A. Nah, yang lain untuk menghapus sebelah kiri kursor ini ya, yang kedip-kedip ini, untuk menghapus sebelah kirinya, kita gunakan backspace. Sama ya, kalau kita di Microsoft Word atau di software yang lain, kita menggunakan backspace untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Tapi kalau kursornya saya pindahkan ke sebelah sini, maka kita bisa menggunakan delete. Jadi delete menghapus sebelah kanan kursor, maka backspace menghapus sebelah kiri kursor. Segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like video ini, komen di bawah untuk terus mendukung untuk membuat video-video yang bermanfaat. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan.